Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ayyuhal muslimun, usikum bittaqwallahi jalla wa ala faqad fazal muttaqun. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak tadi malam kita telah mendengar gema takbir, tahlil dan tahmid bersahut-sahutan. Maka ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Ayyuhal muslimun, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Tetapi sadarkah kita jika ternyata menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa meringankan musibah bagi orang yang sedang ditimpa musibah, dapat meringankan sesaknya pandemi, sesaknya corona, dapat meringankan sempitnya PPKM, pembatasan sosial, pembatasan jam kerja dan lain sebagainya dari musibah dan cobaan yang menimpa. Ayyuhal muslimun, oleh karena itulah di sini kami akan sebutkan beberapa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di bulan Zulhijjah ini, bulan yang penuh dengan keutamaan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan menguatkan kesabaran kita jika memang kita sedang tertimpa musibah. Ayyuhal muslimun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Zulhijjah ini, yang telah menjadikan lebaran Idul Adha ini berada di bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah yang termasuk salah satu dari bulan-bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan yang Allah sebutkan dalam kitabnya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. 4 bulan haram. Nah, itulah agama yang tegak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan haram tersebut. Maka ini nikmat yang sangat besar ketika Allah melarang kita untuk melakukan kezaliman. Maka Allah ingin menjaga darahnya kita, jiwanya kita, dan kehormatannya kita dengan melarang kita untuk berbuat zalim terhadap diri-diri kita, terhadap harta kita, dan terhadap kehormatan kita. Ayyuhal muslimun, berikutnya kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan ibadah haji di bulan Zulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta para jemaah haji untuk menjaga lisan-lisan mereka, tidak berbicara kotor, tidak berjidal bertengkar. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk haji pada bulan haji tersebut, maka janganlah dia berbicara kotor, janganlah dia berbuat kefasikan, kemaksiatan, dan janganlah dia berjidal, bertengkar ketika melakukan ibadah haji. Maka ini merupakan ibadah, kenikmatan. Sekali lagi ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana untuk menjaga kesucian ibadah haji, untuk menjaga kehormatan bulan haram, jamaah haji dilarang juga untuk mengotori lisan-lisan mereka dengan ucapan-ucapan kotor, mengotori perbuatan mereka dengan melakukan maksiat, mengotori kehormatan orang lain dengan cara bertengkar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal muslimun, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang yang beramal soleh pada ayyamul usyur, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayyamul usyur, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, daripada 10 hari bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, tidak pula sebanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang keluar pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia kembali dalam keadaan mati syahid, tidak membawa sesuatu apapun dari jiwanya dan hartanya. Jamaah Jumat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Zulhijjah. Keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beramal soleh di awal-awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya yang telah banyak membebaskan hamba-hambanya pada hari Arafah kemarin, dan juga mengampuni dosa hamba-hambanya yang berpuasa di hari Arafah kemarin selama 2 tahun, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perkara ini, ma min yaumin aktsaru min ayyutiqallahu fihi abadan minan nari min yaumil Arafah. Tidak ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka daripada di hari Arafah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang berpuasa kemarin, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffir sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Puasa hari Arafah kemarin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap orang-orang yang berpuasa di hari Arafah kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga memuji dan mengganggu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, di mana Allah menjadikan Yaumun Nahr, Idul Adha, dan juga Ayyamut Tasyrik besok sebagai hari yang agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul ayyami 'indallahi Yaumun Nahr, summa Yaumul Qar. Hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahr, Idul Adha, summa Yaumul Qar, kemudian Yaumul Qar, yaitu Ayyamut Tasyrik, 3 hari setelah hari Idul Adha. Mengapa? Sebab banyaknya sembelihan, banyaknya kurban yang disembelih pada hari itu, banyaknya takbir yang dilantunkan pada hari itu. Maka ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat berikutnya yang akan kita sebutkan, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembagian daging hewan kurban itu bukan hanya diperuntukkan untuk diri dan keluarga kita saja,
bukan pula diperuntukkan hanya untuk fakir miskin dan yang meminta-minta saja. Bahkan Allah telah mensyariatkan pembagiannya itu diperuntukkan juga, dibolehkan juga diberikan kepada orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Bahkan seandainya dia pun berkurban, boleh juga diberikan kepada orang yang berkurban. Jadi sesama yang berkurban bisa saling memberi. Maka ini merupakan nikmat dan juga merupakan keutamaan kurban di atas melebihi amalan-amalan yang lainnya, melebihi sedekah-sedekah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang perkara ini, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jika sembelihannya kalian telah rebah, telah mati, maka makanlah dari sembelihan tersebut. Kemudian wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berikanlah kepada al-qani. Al-qani yaitu orang-orang yang punya kecukupan, orang-orang kaya. Disebutkan pertama dulu, kemudian wal mu'tar, kemudian orang-orang miskin yang meminta-minta. Subhanallah, nikmat yang sangat besar sekali. Kemudian, kita juga memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang melihat dan menerima ketakwaan seseorang yang berkurban. Allah melihat ketakwaan seseorang yang berkurban. Allah tidak melihat pada jenis kurbannya kalian. Kalian berkurban kambing atau sapi. Allah juga tidak melihat berapa harga kurbannya kalian. Allah juga tidak melihat berapa ekor yang kalian sembelih. Allah tidak melihat berapa banyak daging yang kalian salurkan, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya kita. Seberapa besar pengorbanan yang kita keluarkan, seberapa besar keikhlasan yang muncul dari hati kita ketika kita berkurban. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan bukan pula darahnya dari sembelihan kalian, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Subhanallah, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang membedakan sembelihannya, kurbannya orang miskin dan juga orang-orang yang punya kecukupan. Dilihat dari pengorbanannya, ketakwaannya, keikhlasannya. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian nikmat berikutnya akan kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan puasa di hari-hari tasyrik, di hari Idul Adha dan juga hari tasyrik. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita untuk berpuasa di 4 hari ini, Yaumun Nahar dan Ayyamut Tasyrik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan, minum dan berzikir. Nikmat yang sangat besar sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang perkara ini, "Man kana shaiman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin." Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, hendaknya dia batalkan. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan alasannya, "Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin." Sebab hari itu adalah hari makan, hari minum dan hari berzikir, menggemakan takbir, tahlil dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, Allahu akbar walillahil hamd. Kita juga mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan kepada kita untuk banyak bertakbir sejak awal Zulhijjah dengan takbir mutlak, dan juga mensyariatkan kepada kita untuk bertakbir dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilantunkan setiap selesai salat fardu sejak hari Arafah kemarin sampai berakhir ayyamut tasyrik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun, kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya yang telah menjadikan bulan Zulhijjah ini sebagai akhir musim,
sebagai akhir tahun. Nah, bulan yang penuh dengan keutamaan, diapit oleh bulan haram, bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram. Zulhijjah ini merupakan bulan haram yang memiliki keutamaan, diapit oleh dua bulan haram, yaitu Zulqa'dah dan bulan Muharram. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan orang yang mampu, yang punya kecukupan untuk melaksanakan atau untuk menyempurnakan rukun Islamnya, yaitu haji ke Baitullah, dan bagi yang tidak mampu haji ke Baitullah disyariatkan, dianjurkan bagi mereka untuk berkurban setelah mereka melakukan amalan-amalan soleh di ayyamul usyur, 10 hari yang pertama. Ayuhal muslimun, terakhir kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk banyak berzikir dan banyak berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Untuk menyempurnakan amalan-amalan kita di akhir musim ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara ini. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jika kalian telah menyempurnakan manasik kalian, perintah kepada jemaah haji dan juga perintah kepada kita yang tidak melakukan jemaah haji, jika kita telah menyempurnakan kurbannya kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu kalian menyebut bapak-bapak kalian. Bahkan lebih banyak lagi kalian hendaknya berzikir, melebihi zikir kalian di zaman jahiliyah. Setelah kalian melakukan ibadah haji, kalian menyebut bapak-bapak kalian. Maka setelah datang Islam ini, kalian memeluk Islam, hendaknya kalian lebih banyak lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kalian melaksanakan ibadah haji kalian, setelah kalian berkurban, menyembelih kurban kalian. Dan lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelanjutan dari ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya." Di antara manusia ada yang berdoa ketika dia ibadah haji, ketika dia berzikir kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia. Sampai di situ saja doanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, kalian jangan berdoa seperti ini. Jangan berdoa hanya menginginkan dunia saja. Allah sebutkan, faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang berdoa minta dunia saja, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian di negeri akhirat, tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala akhirat. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berdoa dengan doa yang sempurna, doa sapu jagat. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Inilah doa yang sempurna, doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan bahagiannya di dunia dan di akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat hisabnya. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.